Hai, memulai hari di jam 4. Kembali lagi di A Day in My Life Mama Tari. Nah, memulai hari dengan pagi yang cerah. Nah, ini adalah suasana pagi di perdesaan. Kita keluarkan dulu barang-barangnya. Jatuh. Ya, kita mau beres-beres seperti ibu-ibu pada umumnya. Kita mulai rutinitas pagi dengan bersih-bersih rumah. Nah, ini adalah suasana pagi ini di belakang rumah aku. Kita lanjut pasang rak kulkasnya. BTW ini adalah rak kulkas yang kemarin baru aku cuci dan bersihkan. Jadi aku itu emang rutin buat bersihin kulkas ini setiap 1 minggu sekali atau ketika kulkasnya itu sudah terasa kotor. Nah, kita tata dulu sayuran-sayuran yang memang kemarin itu tidak diwadahi ya, tidak dimasukkan ke dalam wadah, kita masukkan dulu. Aku belanjanya itu biasanya 3 hari sekali. Jadi ini adalah stok sayur buat 2 hari ke depan. Nah, kita masukkan sayurnya. Memang ya jujur li kalau sayur ditaruh di kulkas itu lebih awet dan rasa segar gitu. Nah, lanjut kita mau bikin es batu. Ya jadi suasana di desa aku walaupun di desa itu tetap terasa panas ya. Kayak Semarang ya, cuma panasnya memang lebih panas di Semarang. Nah, kita mau buat es batu. Aku itu memang seringnya itu bikinnya itu eh, lebih suka bikin sendiri daripada beli di warung. Karena apa ya, tentunya lebih hemat dan lebih efektif ya. Dan tentunya juga gizinya itu lebih terjamin karena menggunakan air yang sudah matang. Nah, di sini aku memang gunain air matang itu karena untuk konsumsi sendiri, dan tentunya kalau pakai air mentah itu nanti efeknya buat anak aku itu bisa batuk gitu. Nah, biasanya kalau aku buat itu sekalian banyak, dan nanti kalau kira-kira sudah hampir sedikit baru aku buat lagi. Tuh. Nah, jujur nih sebenarnya sih selain es batu itu kita bisa ya bikin peluang lain. Biar bisa kita buat jualan, misalnya buat es lilin gitu. Tapi ya karena waktu dan kesibukan saya, jadi terkadang gak sempat gitu bikin makanan-makanan gitu. Nah, lanjut kita tutup kulkasnya. Kemudian wow, ini cucian piring aku banyak sekali guys. Nah, kemudian selain sayur, aku juga nyimpen obat-obatan anak aku, kemudian jajanan di kulkas ini. Jadi, kalau misalkan disimpan di kulkas itu memang lebih terjaga gitu. Nah, kita lanjut nyuci piring, kita bersihkan dulu sampahnya. Ini adalah sampah-sampah plastik bekas kopi ataupun bumbu-bumbu dapur. Nah, kita bilas dulu biar kotoran yang ada di piring atau gelas itu hilang dulu. Nah, kita bilas semuanya, dan sampah-sampah ataupun sisa makanan hasil bilasan itu kita buang dulu. Biar nanti saat nyuci itu enggak kelihatan kotor gitu ya, enggak jorok. Nah, kita buang dulu. Di sini aku pakai busa biasa, dan di sini aku lebih suka pakai Mama Lem. Ya yang rasa lemon, karena emang rasanya itu yang enak gitu. Maksudnya baunya itu seger. Tuh. Nah, lanjut kita cuci dulu piringnya. Sebelum ada wastafel ini, jujur li, mencuci piring itu adalah sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menjengkelkan karena aku harus duduk jongkok gitu. Tapi semenjak ada wastafel ini, alhamdulillah mencuci itu jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, biasanya kalau aku itu nyuci nunggu sampai banyak dulu baru aku cuci, baru nanti dicuci. Soalnya kalau satu-satu kadang juga anak aku belum bisa nyuci sih, suami aku juga kadang makan cuma makan-makan tok ya, nggak langsung dicuci gitu. Jadi nunggu banyak dulu baru nanti aku cuci. Nah, selain alasan itu juga kadang memang waktu aku yang nggak bisa terus menerus gitu loh. Jadi waktunya itu
harus dibagi seefisien mungkin. Nah lanjut kita bersihin, ini adalah bekas-bekas minyak setelah aku masak. Ya jadi minyak ini memang sesuatu yang menjengkelkan ya, dibuangnya itu rada susah gitu. Nah di sini aku pakai kayak tadi, pakai busa, pakai sabun, kemudian dikosok, baru setelah itu dielap, jangan dibilas ya, nanti kalau dibilas jadinya itu berceceran gitu. Nah itu dielap pakai kanebo. Kita lap juga bagian wastafelnya. Tujuannya apa? Biar nanti itu kering dan gak berlumut gitu. Jadi biar gak lumutan, biar gak ada ijo-ijonya gitu. Kalau misalkan lumutan kan nanti terkesannya wong buat makanan ikih ya, mau buat makanan masa tempatnya itu rada kotor gitu. Nah setelah aku bersihin di bagian hasil minyak tadi yang bekas buat masak, setelah itu aku mau bersihin kompornya. Ya jadi sebenarnya mah kalau masak itu udah hati-hati ya, tapi kadang cipratan-cipratan itu yang bikin pinggir-pinggirnya atau bawahnya itu jadi kelihatan kotor gitu. Nah kita ratain dulu pakai sabun, pakai busa. Setelah itu langsung dielap aja pakai pakai kanebo. Kok gazebo sih? Ya pakai kanebo. Kita elap dulu pakai kanebo biar nantinya itu minyaknya itu hilang. Jadi kalau misalkan kita pakai air dulu, air sama minyak itu kan emang gak bisa nyatu ya. Jadi emang bisa disatuin tuh cuma pakai sabun gitu. Kayak yang di film Mariposa gitu ya. Air dan minyak nggak bisa disatuin kecuali pakai sabun kayak aku sama kamu gitu. Nah ya jadi kalau pakai sabun itu minyaknya lebih cepat keset gitu. Nah kemudian kita tatain lagi barang-barang yang tadi dipindahkan. Ini adalah ya kita tata dulu wajahnya, tempat untuk mendidihkan airnya juga. Nah barangkali teman-teman tadi ada yang salfok sama toples yang aku pakai, nanti bisa aku cantumin di deskripsi box ya. Nah setelah cuci-cuci, setelah bersih-bersih, kita lanjut nyapu. Ya jadi menyapu itu gak cuma sehari sekali ya, jadi emang menyapu itu sesuatu yang harus dilakukan berkali-kali karena emang kalau misalkan cuma sekali ya nanti debunya itu loh. Jadi kalau aku sih biasanya itu pertama nyapu lantai dulu, jadi nyapu rumah dulu sampai bersih baru nanti halamannya. Nah jangan lupa kita bersihkan sampai ke sela-sela karena biasanya itu kotoran itu malah ngumpul di pinggir-pinggir, di sela-sela gitu. Apalagi kalau di bawah keset itu ya ada banyak banget itu kotoran-kotoran hasil injakan kita gitu. Nah BTW ini adalah halaman rumah aku, dan itu di depannya adalah rumah orang tuaku. Ya jadi aku selalu mengawali pagi memang dengan menyapu gitu. Kita sapu dulu. Biasanya sih aku kalau setelah menyapu itu setiap harinya itu nggak mesti dipel ya, karena kalau ngepel setiap hari kayaknya kayak agak capek gitu loh. Jadi ngepelnya ya kalau kira-kira udah terlihat kotor, nah baru nanti aku pel. Dan uh, ini adalah rahasia umum ya, udah jadi rahasia umum aja. Biasanya ini adalah tempat buat family time aku, suami aku, sama anak aku. Ataupun biasanya kan nanti kalau anak aku lagi ngaji ataupun belajar di sekolah, ini jadi tempat family time buat aku sama suami aku. Jadi beratnya kayak pacaran lagi gitu ya. Jadi memang jujur li itu kalau misal duduk di bahan-bahan alam kayak gini di risban itu rasanya itu kayak lebih alami, lebih natural, lebih nyaman aja gitu. Nah jadi ya aku kadang lebih suka pakai ini daripada pakai yang sofa empuk itu. Nah btw ini adik aku yang abis pergi suka banget kalau naruh helm sembarangan. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Next, pengen video rutinitas aku apa nih? Komen di bawah ya. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.